Tiga orang narasumber yang sudah bergabung bersama saya di studio Prime Time News malam hari ini. Yang pertama di sebelah kiri ada Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Hamidin. Selamat malam, Pak Hamidin. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan juga di sebelah kanan, ujung kanan sana ada anggota Komisi 1 DPR Supyadin Arisaputra. Selamat malam, Pak Supyadin. Malam. Dan juga di sebelah kanan saya ada peneliti psikologi teror yang juga memiliki kajian mengenai bagaimana psikologi terorisme, begitu ya, Mbak Mira Nurmila. Nanti saya ingin ke Anda, tapi sebelumnya saya ingin ke Pak Hamidin dulu. Pak Hamidin, kalau tadi kita sebelum azan maghrib sempat ikuti penjelasan yang disampaikan oleh rekan Rifai Pomone mengenai ada 56 narapidana kasus terorisme yang bebas tahun lalu. Ditambah lagi kemarin polisi sampai detik ini menduga 2 diantaranya merupakan residivis kasus yang sama. Pertanyaannya lagi, sudahkah terjamin mereka ini terderadikalisasi yang sudah bebas tahun 2015 lalu, Pak? Terima kasih. Berbicara tentang deradikalisasi ini sebetulnya sejak pasca bom Bali dengan berbagai penangkapannya, bom Bali, bom Marriott dan bom lain-lain yang dilakukan oleh Al-Jamaah Al-Islamiyah itu sudah dilakukan. Jadi Polri dalam hal ini Densus sudah melakukan. Ya. Deradikalisasi yang dilakukan itu dilakukan terhadap yang di luar lapas, kemudian yang telah bebas, bahkan rehabilitasi terhadap keluarganya itu sudah dilakukan. Persoalannya bahwa yang dilakukan oleh Polri itu 2, kepentingannya satu dalam rangka untuk menekan radikalisme, mereduksi radikalisme, kemudian yang kedua ada juga deradikalisasi ini dilakukan juga untuk kepentingan investigatif. Artinya di samping menekan semua beriringan, ya, gitu ya? Semua beriringan sejalan. Nah, kemudian seiring dengan perjalanan waktu, kemudian pasca bom Bali, bom yang dilakukan oleh JI, kemudian berdirilah dulu namanya DKPT, yang sekarang namanya BNPT. BNPT pun punya program deradikalisasi. Program deradikalisasi itu sebetulnya baru kita laksanakan secara artinya ada panduannya yang komprehensif gitu ya. Ya, komprehensif itu 2012 karena blueprintnya. Tapi sebenarnya sebelumnya juga sudah berjalan. Sudah berjalan. Ya. Baik. Kemudian itu sama dilakukan di dalam dan di luar lapas. Yang menjadi acuan referensi yang dijadikan acuan adalah misalnya terhadap di dalam lapas. Itu identifikasi sebenarnya sudah dilakukan oleh baik BNPT maupun dulu oleh Mabes Polri dan UI. Udah ditemukan. Kemudian di dalam lapas itu akan kelihatan sekali perilaku artinya potensi radikal di dalam lapas. Jadi boleh kalau mungkin diklasifikasikan mana yang tingkat radikalnya paling tinggi, paling keras, sampai yang tahap paling rendah. Treatmentnya beda-beda? Treatmentnya tentu berbeda. Kalau kita lihat dulu dikategorikan oleh peneliti-peneliti, kalau tidak salah dari UI, itu dari hasil kajian yang dilakukan, penelitian yang dilakukan oleh UI dulu, bertemulah kita kepada tipologi orang di dalam lapas, yang saya masukkan napi terorisme, itu ada yang dia mau berinteraksi dengan pemerintah, itu kategori 1 misalnya. Mau berinteraksi dengan pemerintah, kemudian dia mengaku bersalah dan mau memberikan informasi yang signifikan terhadap pengungkapan kasus. Kemudian yang kedua, ada yang mau memberikan tidak mau memberikan informasi, tapi dia mengaku bersalah. Ini mungkin faktornya karena dia takut dengan jaringan. Nanti bisa ditelaah lagi oleh Mbak Mira. Jadi kemudian ada yang memang tidak mau sama sekali. Kalau tidak salah ada 5 tipologi. Jadi intinya pertanyaannya, apakah yang sudah bebas-bebas ini masuk klasifikasi yang mana, kategori yang mana ini? Nah, itu yang di luar lapas. Jadi yang di luar lapas ini diidentifikasi, kemudian diidentifikasi dari kelompok mana saja, dan ini cerita panjang sebetulnya, karena seseorang yang tidak jangan panjang-panjang Pak, kita waktunya terbatas, mungkin bisa. Jadi yang sudah di dalam ini kan mengikuti pergerakan orang tidak mudah. Tentu ada yang lolos dari program ini, karena program ini disasar diidentifikasi dulu mana yang menjadi prioritas. Yang sangat radikal itu tentu diprioritaskan untuk mereduksi radikalisme. Sementara ada yang tidak terduga-duga, kemudian yang ternyata begitu bebas dia bertemu dengan kelompoknya, kemudian semakin radikal. Menjadi radikal. Karena
proses radikalisme itu bisa terjadi di mana saja, di lingkungan masyarakat, bahkan mungkin di dalam penjara bisa terjadi. Iya, itu sudah bebas 56 di tahun 2015 dan ini tentunya sudah tidak terkontrol lagi kah oleh BNPT? Kebetulan saya Direktur Pencegahan, jadi sedangkan deradikalisasi itu ada Profesor Irfan, itu datanya ada dan itu sebagian sudah tersentuh sebetulnya. Oke. Sebelum saya ingin lebih dalam lagi, saya ke Mbak Mira dulu. Mbak Mira, pertanyaannya bagaimana cara yang paling tepat begitu mencabut doktrin radikalisme yang sudah terlanjur tertanam di otak seorang narapidana kasus terorisme? Ya, jadi dari riset yang kita lakukan terhadap narapidana kasus terorisme yang ada di Indonesia, sebenarnya lama tahanan, kemudian tahanan yang sudah akan keluar, itu tidak menunjukkan tingkat radikalisme yang lebih rendah. Bahkan ada tahanan yang sudah akan 2 tahun keluar itu masih tinggi. Nah, permasalahannya apakah kemudian lama tahanan itu tidak ada pengaruhnya? Ya, itu satu pertanyaan. Lalu kemudian, tapi ada peluang perubahan. Karena bagi mereka yang sudah mendapatkan program deradikalisasi dan rehabilitasi di lapas, itu banyak yang kemudian menyatakan kesetiaannya terhadap NKRI. Dan ini adalah perubahan yang sangat penting karena dari toleransi politik yang sangat rendah menjadi lebih terbuka. Ini. Dan yang lebih penting lagi sebenarnya, kalau kita seperti merasa menemukan jalan buntu dengan ideologi di mana kemudian radikalisasi menjadi sulit tadi kalau mau dicabut, itu adalah interaksi sebenarnya. Interaksi ini ternyata memiliki pengaruh yang besar terhadap interaksinya maksudnya dengan intergroup relation. Jadi mereka menjadi radikal itu karena sangat terbatas relasinya dan hanya mengetahui satu hal oleh orang-orang yang itu saja. Jadi pahamnya menjadi semakin kuat, menjadi terus dan justru itu dipelihara. bisa makin kuat karena di dalam tahanan juga betul. Tidak bisa bersosialisasi, berinteraksi. Ya, jadi ini yang menjadi masalah, bukannya program deradikalisasi itu belum tepat atau tidak sesuai atau tidak terlalu jelas, tapi bagaimana program itu bisa dilaksanakan dengan segala sesuatunya itu terkontrol. Dan ini ternyata sulit. Mengapa? Karena seperti tahanan-tahanan yang radikalismenya tinggi, itu justru sangat sulit didekati. Dan itu akan terus seperti itu sampai mau keluar. Nah, kalau yang seperti ini kan nggak bisa kita apa-apain. Apakah bisa dikatakan juga paham radikal itu sangat mudah dong artinya berkembang di dalam lembaga pemasyarakatan? Bisa ya, bisa tidak. Bisa ya, bisa tidak. Kita akan lanjutkan lagi, Mbak Mira, usai jeda berikut ini di Prime Time News. Ya, baik, kita lanjutkan perbincangan. Saya ingin kembali ke Mbak Mira. Mbak Mira, tadi Anda katakan bisa iya, bisa tidak, bahwa paham radikal itu mudah berkembang di dalam penjara. Kenapa? Ya, karena kalau misalnya dia kemudian di dalam penjara justru memiliki pengalaman interaksi, intergroup yang lebih tersedia di dalam penjara dibanding sebelumnya, itu akan menjadi baik. Tapi kalau kemudian di dalam penjara itu justru menemukan komunitas yang sebelumnya itu justru nggak sevariatif ketika dalam penjara, maksudnya kelompok teroris gini. Ya kemudian di penjara itu justru baru ketemu tokoh-tokoh idolanya. Kemudian baru ketemu orang yang ngajarin bagaimana merakit bom, kemudian bagaimana melaksanakan operasi teror. Dan kalau kemudian dia direkrut oleh kelompok ini lebih dahulu, maka dia akan menjadi tertutup. Ini yang tidak bisa diakses oleh program-program deradikalisasi maupun rehabilitasi. Bahkan ketika mereka menolak bahwa mereka tidak mau ketemu, itu tidak ada yang bisa kita lakukan. Jadi dengan kondisi yang seperti ini yang menyebabkan radikalisme itu, penjara itu bisa menjadi pusat radikalisme yang lebih bisa continue ya buat mereka karena intens. Dan itulah yang menjawab kenapa kemarin ada 2 tersangka pelaku serangan di Tamrin merupakan 2 orang residivis kasus yang sama. Salah satunya bisa jadi karena di situ. Bisa juga karena itu. Karena juga ada catatan di tahanan juga bertemu dengan sesama jaringan atau jaringan yang lain. Kemudian juga ada manajemen di lembaga pemasyarakatan yang mungkin juga bagaimana kita ingat Pak Supyadin, mungkin ini bisa dijelaskan juga beberapa tahun lalu Ustadz Abu Bakar Ba'asyir yang
bocor fotonya di dalam penjara memegang bendera ISIS, dibaiat dan lain sebagainya. Ini juga soal manajemen lembaga pemasyarakatan. Ini mungkin bukan domain Anda, ini domain Komisi 3, tapi DPR melihatnya bagaimana? Iya, memang yang namanya penjara itu kan satu, fasilitasnya bagaimana. Jadi sebenarnya itu penjara itu kan fungsinya membuat orang tidak baik jadi baik kan gitu. Tapi bagaimana kondisi di situ? Kalau kondisi di situ saja untuk dia hidup susah, ya misalnya dia tidur yang bertumpuk-tumpuk, satu sel yang harusnya untuk 5 dibikin 10. Nah ini kan menambah stres. Menambah stres dia cari penyaluran. Nah ini yang kemudian ketemu segala macam itu kan. Ya. Yang tadi Mbak Mira bilang, yang tadinya mau kita deradikalisasi malah makin radikal dia. Karena yang tujuannya lembaga itu mendidik, membuat dia jerah, kemudian kembali ke masyarakat, ya, menjadi baik. Ternyata tidak juga kita. Ya. Afif contohnya. Di penjara 6 tahun, keluar ternyata melakukan bom Sarinah. Jadi saya pikir ini memang perlu kajian evaluasi terhadap kondisi lembaga-lembaga masyarakat. Ya, ada sejumlah desakan termasuk diantaranya merevisi undang-undang anti terorisme dan lain sebagainya juga. Ya. Bagaimana manajemen pengelolaan lembaga pemasyarakatan? Ya. Dipisahkah narapidana kasus terorisme atau tidak dan lain sebagainya? Masih banyak kasus di lembaga permasalahan di lembaga pemasyarakatan ini. Ya. Menurut Anda yang paling tidak bisa menjawab masalah saat ini? Ya, jadi tidak begini bisa ya. instan untuk Kita harus manajemen by design, ya. Jangan manajemen by accident. Jadi jangan tiba saat tiba akal begitu. Iya. Jadi ini harus dikaji secara komprehensif semua permasalahan karena terorisme itu dia tidak berdiri sendiri terorisme ansih. Dia ada aspek ekonominya, aspek politiknya, aspek ideologinya. Nah, kaitan dengan revisi undang-undang terorisme itu kan hanya salah satu. Bukan satu-satunya untuk menangkal terorisme. Ada hal lain yang perlu dilakukan. Nah, mengenai revisi undang-undang terorisme atau undang-undang intelijen itu nanti kita tunggu dari pemerintah. Pasal-pasal apa yang akan direvisi? Ya. Apakah ada tambahan atau pasal yang ada itu ditambah ayatnya atau yang ditambah memperkuat untuk proses memperkuat untuk deradikalisasi? ini kita lihat ya, kita lihat nanti itu kan saya belum bisa bicara sekarang karena inisiatif datang dari pemerintah. Nah, kita tunggu dari pemerintah masuk DPR, baru kita bahas, dan proses pembahasannya kan tidak langsung. Ya. Kita ada proses namanya RDPU, ya, memanggil stakeholder, ada RDP. Gitu. Pak Hamidin, apakah Anda juga menilai perlu diperkuat ini untuk memperkuat lagi program deradikalisasi melalui revisi undang-undang atau apa? Ya, sekarang ini BNPT sedang menyusun draft-draft untuk revisi undang-undang itu. Ya, dan memang karena konteks kita deradikalisasi menurut saya itu penting. Jadi pengalaman-pengalaman di lapangan mengatakan bahwa program-program deradikalisasi itu sebetulnya sentuhan yang paling tepat itu adalah sentuhan hati nurani, budaya, kemudian agama. Kalau kita bisa masuk pada sisi itu, maka itu bisa direduksi radikalisme itu sebetulnya. Kita bisa membuktikan bahwa sekarang ini kalau kita lihat banyak sekali tokoh-tokoh sentral JI yang lalu kemudian udah menyatakan setia kepada pemerintah NKRI. Contoh misalnya 28 Oktober yang lalu bagaimana Umar Patek kemudian yang saya tahu pasca dia ditangkap di Pakistan kemudian dikembalikan ke Indonesia itu sangat radikal, sangat keras. Saya sempat bertemu pada yang bersangkutan di penjara, itu masih keras sekali. Tetapi kemudian setelah melalui program sentuhan-sentuhan yang dilakukan oleh Direktur Deradikalisasi BNPT, ternyata malah yang bersangkutan sendiri. Kalau begitu nanti 28 Oktober saya yang memimpin upacara bendera dan itu dilaksanakan di LP Porong Sidoarjo. Itu kan sikap yang tercermin secara fisik mungkin. Betul. Tapi kan hati mungkin nanti bisa dijelaskan juga oleh Mbak Mira itu kan bagaimana mengetahuinya dalam proses-proses tahapan deradikalisasi ini terhadap seorang narapidana kasus terorisme? Maka kajian psikologi tentu beda dengan kajian praktek. Saya bicara tentang kajian praktek bahwa saya punya pengalaman di negara Filipina itu di mana ada narapidana kita yang sangat radikal. Sebutkan saja namanya Zulkifli, itu punya nama Doni Ofracio namanya. Kemudian ada lagi Faiz dan lain sebagainya. Mereka ini adalah orang-orang yang di Filipina itu begitu radikal. Jadi jangankan dia yang berbau Amerika, berbau Barat, dia tidak mau. Tetapi pada prakteknya
karena waktu itu dia ditahan dengan kaki terborgol dengan besi, dengan pola yang seperti itu, pemerintah Filipina sangat sulit untuk mendapatkan informasi itu. Tetapi dengan kedatangan dari Indonesia, kita coba melakukan pendekatan dengan terbalik. Kita lakukan pendekatan secara emosional, kemudian kita dengan hati nurani. Saat itu saya meminta untuk borgol kakinya dibuka. Dari pemerintah Filipina tidak berkenan kecuali saya mau memberikan sign bahwa itu menjadi tanggung jawab saya, dan dibuka. Setelah dibuka, saya ajak dia sholat, saya jadikan imam, saya yang azan. Apa yang terjadi? Setelah itu ternyata dia buka semua apa yang terjadi. Artinya sentuhan nurani, sentuhan kultur, sentuhan budaya itu lebih efektif yang dilakukan terhadap objek-objek yang akan kita lakukan deradikalisasi. Baik, sentuhan pendekatan nurani dan lain sebagainya, apakah memang ini juga bisa menjamin kemudian nanti begitu keluar dari penjara tidak lagi memiliki niat untuk bertindak radikal? Mbak Mira, tahan jawabannya sesaat lagi, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini di Prime Time News. Baik, kita lanjutkan perbincangan saya ke Mbak Mira. Mbak Mira, tadi dikatakan oleh Pak Hamidin dengan berbagai macam pendekatan, sentuhan dan lain sebagainya, apakah itu juga bisa menurunkan kadar deradikalisasi seorang narapidana kasus terorisme dan juga nanti begitu terbebas itu tidak berniat lagi untuk mengulangi tindakannya atau bertindak lebih radikal bahkan? Itu bisa dijamin itu? Tidak cukup, karena seperti ini, kita memahami radikalisasi itu sebagai suatu proses, ya, di mana tidak ada orang yang tiba-tiba menjadi radikal, tapi melalui tahapan-tahapan radikalisasi dari mulai radikalisasi diri sendiri di lingkungan keluarga sampai ke bertemu kelompok dan kemudian ke ideologisasi. Akan tetapi kalau misalnya kita kemudian ingin mengeluarkan seseorang dari lorong radikalisasi, maka kita harus memastikan betul dia keluar melalui lorong itu sampai di ujungnya. Jadi itu juga melalui proses yang bertahap. Artinya seperti counter ideologi, kemudian pendekatan soft approach, rohani, budaya dan lain sebagainya. Semua itu harus dilakukan. Tapi harus dengan dosis yang tepat, pada level yang tepat, kemudian dalam jangka waktu yang tepat. Dan ini sangat individual. Tidak semua narapidana teroris itu sama. Artinya nggak bisa kita seragamkan. Anda sudah melihat proses ini apakah sekarang sudah berlangsung tepat atau belum tepat? Nah, proses itu semua sudah dilakukan. Yang mungkin perlu kita evaluasi adalah apakah semua environment yang sudah menjadikan seseorang menjadi radikal itu, yang kemudian coba kita bangun kembali menjadi tidak radikal itu dapat kita kontrol sepenuhnya. Dalam arti seperti itu environment di dalam lapas. Bisakah kita kemudian mengkondisikan lingkungan di mana ide-ide radikal itu tidak terstimulasi secara terus-menerus, ya, seperti intergrup relasi antar kelompok, kemudian kreativitas, kemudian pemikiran-pemikiran alternatif, ya, dan juga sentuhan budaya tadi. Dan apakah itu sudah cukup? Dan kita harus evaluasi terus-menerus. Apalagi ini kan mungkin kalau tadi ada Mbak Indra katakan ini kan ada jaringan, kemudian juga ada relasi, ada teman mungkin yang masih berada di luar lapas, kemudian nanti setelah keluar bertemu lagi dan lain sebagainya, menghadapi hal-hal seperti itu. Ya, itu kita harus selalu ukur di dalam proses rehabilitasi maupun deradikalisasi itu. Artinya begini, ketika kita ukur sekarang bulan ini, 3 bulan kemudian bisa berbeda. 1 tahun itu bisa balik lagi. Jadi ini harus dijaga terus, proses yang harus selalu dijaga, dikontrol, sampai nanti keluar. Sampai di ujung lorong itu kita pastikan bahwa dia sudah bersih dari personality, kemudian dari ideologinya dan juga kemandirian, sehingga tidak perlu jaringan lagi. Baik, ini banyak unsurnya memang dalam program deradikalisasi, atau mungkin ada konsep lain lagi Pak Supyadin, domain deradikalisasi ini mungkin siapa sebenarnya yang paling tepat untuk membawahi selain sudah ada BNPT? Ya, jadi pada aspek kebijakan deradikalisasi itu ada BNPT, ada BIN. BIN itu punya program deradikalisasi. Kemudian revisi tadi undang-undang ya, baik terorisme, undang intelijen, itu salah satu, dan itu makan waktu lama. Tidak bisa 1-2 bulan itu revisi. Nah, sekarang apa yang perlu segera kita lakukan? Itu bagaimana melibatkan pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan yang paling bawah masyarakat sendiri, plus kayak bilangnya tadi, seperti masa lalu, perankan ini Babinsa, perankan Babin Kamtipmas, Koramil, untuk mendeteksi. Kan Mas, bom itu kan tidak dibuat di laut, bom itu kan dibikin di rumah,
yang ada di tengah lingkungan masyarakat. Jadi kalau ada misalnya seorang masyarakat, orang tamu datang di situ, ingin ngontrak rumah 2 bulan, sementara dia nggak punya kerjaan, kan perlu dipertanyakan dari mana. Nah ini, jadi hal seperti ini perlu di-tag. Begitu terjadi, RT ngecek. Jadi tidak perlu ada domain yang memegang domain khusus untuk deradikalisasi ini? Kebijakan ada. Kebijakan harus ada. Kebijakan di atas itu ada BIN, ada BNPT. BIN dan BNPT. Anggaran 986 miliar untuk tahun ini cukup untuk program itu? Tentu ini juga total anggaran. Kita lihat nanti. Kita lihat di DPR. Misalnya BIN. Nanti kan setelah ini kan kita akan raker. Dia akan melaporkan. Baik. Bagaimana program anggaran itu. Nah kalau kurang ya kita... Ini kan bulan Februari akan ada yang namanya penggunaan anggaran yang baru. Baik. APBNP. Baik. Terakhir kalau begitu kembali ke Pak Hamidin, yang paling mendesak adalah sekarang selain itu tadi semua sudah berjalan Pak. Ya. Tetapi yang paling mendesak sekali lagi adalah kalau kita berbicara data, sekali lagi tadi ada 56 kasus narapidana kasus terorisme yang sudah bebas tahun lalu. Kemudian ada juga data yang menyebutkan ada 25 napi yang memiliki pola radikal keras. Entah apakah itu termasuk dari 56 atau tidak, dan bagaimana ini nanti BNPT bisa memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa yang sudah bebas ini tidak kembali radikal. Jadi dalam program deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT, kemudian oleh kementerian lembaga lain, sebetulnya yang paling penting adalah bagaimana daya cegah dan daya tangkal itu diciptakan oleh masyarakat. Kemudian BNPT itu memfasilitasi kementerian lembaga yang terkait, karena di situ menyangkut masalah sosial, di situ menyangkut masalah ekonomi, di situ menyangkut masalah keagamaan, maka kementerian lembaga terkait dan masyarakat harus concern ke arah itu, dan kita harus secara bersama-sama menangannya. Tanpa kerjasama, hanya mengandalkan pemerintah saja, hanya mengandalkan BNPT saja, maka itu program deradikalisasi tidak akan bisa maksimal dilaksanakan. Intinya perlu kerjasama. Dan butuh support. Butuh support. BNPT butuh support juga. Baik, terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya. Kita akan nantikan saja, semoga ada perbaikan semua. Baik. Karena memang tugas bersama sekali lagi tidak bisa diserahkan ke satu pihak, BNPT atau BIN mungkin Pak Supiadin. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Mbak Mira juga Pak Hamidin. Dan pemirsa, demikian perbincangan